Searchers, cuaca yang panas akhir-akhir ini memang menimbulkan berbagai macam permasalahan khususnya di kulit. Mulai dari wajah menghitam, timbul flek, hingga munculnya tanda-tanda penuaan dini. Nah, kali ini tanda tanya hadir untuk mencari jawaban atas pertanyaan dan keresahan Searchers semua yang telah dituangkan dalam komentar-komentar, kemudian kami rangkum untuk kami cari jawabannya kepada ahlinya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Dokter Arifah, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit JIH Solo. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah. Aduh, cantik banget nih dok. Sama, semua cewek cantik di muka bumi. Walaupun cuaca panas, tapi tetap harus menjaga kecantikan kulit. Bener ya dok? Iya, betul. Dan keademan hati. Dan keademan hati. Jadi yang harus diutamakan yang mana nih dok? Kecantikan kulit atau keademan hati? Oh, dua-duanya wajib ya. Oke, dok, ngomong-ngomong nih soal cuaca panas yang akhir-akhir ini terjadi, kan banyak banget yang dikeluhkan dari berbagai macam generasi, dari generasi X, generasi milenial, generasi sampai Z sampai saat ini tuh mengantisipasi kerusakan kulit akibat cuaca. Nah, memang ada dok perawatan yang sangat basic untuk mengantisipasi hal-hal itu? Ada. Jadi keresahan itu sebenarnya bukan hanya sekarang sih. Keresahan itu udah dari zaman dahulu kala. Cuman mungkin tidak terlalu terekspos atau tidak terlalu nyata karena memang penggunaan media sosial dulu kan terbatas ya. Jadi tuntutan untuk tampil baik atau tampil cantik ya, bukan baik lagi, mungkin tampil cantik itu lebih besar sekarang. Kalau basic skincare sih sebetulnya pada kondisi kapanpun, bukan hanya pada saat cuaca ekstrim. Jadi kalau di negara tropis itu kan paparan sinar mataharinya emang relatif lebih banyak ya. Jadi sunscreen atau sunblock itu memang nggak bisa ditinggalkan sih. Itu adalah basic sunscreen. Jadi misalnya ini ketinggalan semua skincare gitu, ya nggak boleh ketinggalan tuh ya sunscreen atau sunblock. Jadi itu adalah number one, harus dipakai selalu. Masalah cuaca lebih ekstrim berarti kita harus sesuaikan SPF-nya atau sun protecting factor-nya, itu yang harus kita adjust. Tapi basicnya pada setiap masa selalu sunblock atau sunscreen. Itu yang paling basic untuk mengatasi kulit kusam dan lain sebagainya, antisipatif gitu, preventif gitu. Lebih ke preventif ya kalau sunblock ya. Tadi kan disinggung soal penyesuaian SPF dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kayak apa sih dok detailnya? Jadi gini, pada sunblock atau sunscreen itu ada potensi untuk menghalau sinar matahari. Itu kita sebut sebagai sun protecting factor. Semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, itu berarti kemampuan dia untuk memblok juga semakin tinggi gitu. Jadi secara sederhana bisa dilihat seperti itu. Kan di pasaran banyak tuh produk yang SPF-nya 25, 35, 50. Nah itu tinggal disesuaikan aja berarti ya dok? Kapan kita menggunakan SPF yang lebih tinggi? Berarti kalau kita merasa bahwa aktivitas kita di kemudian hari atau besok gitu beresiko untuk terpapar sinar matahari ekstrim, misalnya ke pantai, itu kan sinar mataharinya ekstrim, atau besok upacara gitu, berarti kan sinar mataharinya agak lumayan, berarti kita harus sesuaikan, kita pilih yang lebih tinggi gitu. Kalau buat Searchers yang suka berlibur dok, kan biasa berlibur aktivitas di luar kayak gitu-gitu, ya disesuaikannya tuh seperti apa, terus aplikasinya bagaimana, kayak gitu-gitu. Gini, pada saat kita harus tahu dulu kita mau kemana gitu kan. Kalau memang kira-kira bisa untuk punya sunscreen yang lebih tinggi SPF-nya, pasti kita anjurkan untuk membeli atau kita untuk punya gitu SPF yang lebih tinggi. Kalau sekepepetnya misalnya dadakan gitu acaranya, berarti SPF yang lebih rendah tadi harus sering diaplikasi. Gitu. Terus jangan salah, pada daerah-daerah tertentu itu relatif sejuk. Misalnya kita pergi ke gunung gitu ya, jam 12 siang, itu kan rasanya tuh adem aja gitu. Tapi jangan salah, bahwa sinar matahari juga bisa bikin kita gosong. Jadi walaupun kita pergi ke Bandung misalnya gitu ya, ke Bandung tapi kita naik tuh ke atas, ya berarti kita tetap harus adjust sunblock kita gitu. Masalah sunblocknya mau warna apa, kan itu kan banyak ya, sunblocknya warna apa, itu boleh kita pilih sesuaikan dengan jenis kulit. Terus yang harus basic lagi selain sunscreen itu nomor 2, kalau ini sih terlepas negara tropis sih tetap harus sih
kita harus bisa membersihkan wajah kita dengan sempurna gitu. Jadi kalau perlu double cleansing ya kita double cleansing. Kalau misalkan nggak perlu ya udah kita nggak perlu double cleansing. Tapi pastikan bahwa make up atau skincare yang udah kita pakai itu bisa bersih gitu sebelum kita aplikasi yang baru pada malam hari. Berarti berapa kali tuh dok harus membersihkan wajah? Pagi malam kah? Iya, Atau setiap saat? 2 kali, wajibnya 2 kali Mbak. Pagi sebelum kita pergi dan sore gitu, sore atau malam setelah kita pulang dari kantor. Kalau misalnya ada acara lagi, kita harus keluar malam, pulang ya berarti kita harus bersihin lagi sekali lagi gitu. Yang paling wajib 2 kali itu ya? 2 kali. 2 kali itu. Tadi kan sudah ada basicnya tuh sunscreen atau sunblock itu, kemudian membersihkan wajah secara total. Betul. Mengangkat semua kotoran harus dipastikan. Betul, ini ya dok harus ya? dipastikan. Biar tetap kinclong nih ya dok. Biar tetap kinclong dan nggak ada masalah kulit di kemudian hari ya. Ada step ketiga dok? Step untuk ketiga atau moisturizer. Serum moisturizer iya boleh, teman pemilihannya tricky. Jadi kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita dan sesuai kebutuhan kulit kita gitu. Kalau usia gitu ya, misalkan usia puber muda, berarti kan masalah kulitnya berjerawat ya kita harus sesuaikan. Dan kalau usianya sudah di atas 30-40 ya berarti problemnya beda lagi, aging. Ya kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kulit. Nah ngomong-ngomong soal aging nih dok, sekarang banyak banget produk anti aging. Terus nggak menampik juga ya dok ya, cuaca panas, terus lupa pakai sunscreen, itu kan bisa bikin muncul tanda-tanda penuaan dini. Betul. Walaupun usia kita tuh baru 20-an. Mungkin bisa? Iya sih sebetulnya. Itu bisa ya dok ya berarti ya? Berarti yang basic tadi memang prematur aging gitu ya? Prematur aging. Nah, bisa. dan banyak banget produk di luar sana yang mengandung retinol. Ya, retinol itu kan katanya untuk anti aging. Nah, boleh nggak sih sebenarnya anti aging itu digunakan untuk mencegah tadi penuaan dini? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Jadi sebenarnya retinol itu hanya satu bagian kecil dari satu keluarga yang besar. Jadi kita itu punya punya katakanlah keluarga vitamin A gitu. Nah keluarga vitamin A itu ada yang zaman kakek-kakek neneknya dulu itu sebenarnya udah kita pakai untuk anti aging. Nah yang lebih baru, formula baru gitu, itu adik-adiknya gitu. Nah itu salah satunya adalah retinol. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru sih retinol ini, hanya mungkin kemudahan untuk mendapatkannya di Indonesia itu baru sekarang-sekarang. Sebetulnya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita sudah bisa mendapatkan produk yang mengandung retinol itu sejak tahun 2010 mungkin. Cuman mungkin masuk ke Indonesia itu relatif sulit ya, karena kan ada izin BPOM dan sebagainya. Jadi baru nge-hype-nya tuh baru sekarang. Sebetulnya fungsinya sudah dikenal sejak lama dan sebetulnya barangnya udah lama. Tapi boleh berarti ya dok ya? Boleh banget. Usia 20-an udah pakai produk perawatan anti aging? Boleh. Mungkin yang dicari, jadi retinol itu bukan hanya punya efek anti aging, dia juga bisa untuk anti akne sebenarnya, karena vitamin A itu bisa untuk anti akne. Jadi dia bekerja di salah satu step patofisiologi akne. Jadi kan proses terjadinya akne itu kan ada macam-macam, ada dari sekresi kelenjar minyak yang berlebih misalnya gitu, ada bakteri, ada segala macam. Salah satunya itu bisa disasar dengan penggunaan vitamin A tadi atau retinol gitu. Cuman semakin tinggi persen retinol, maka semakin tinggi pula resiko iritasi yang ditimbulkannya. Jadi kita harus menyesuaikan penggunaan retinol itu atau persentase retinol sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kulit kita. Kalau kita memang nggak mampu dengan konsentrasi yang tinggi, saat ini kan ada yang beredar tuh 1%. Kalau kita nggak mampu memang dengan 1%, ya kita sesuaikan dulu dengan persentase yang lebih rendah dan mungkin bisa disesuaikan cara penggunaannya. Berarti nggak perlu kayak saya nih nunggu harus 30 tahun baru pakai anti aging. Jangan, gitu ya dok ya? Terlambat ya. Oh malah nggak boleh terlambat? Jangan terlambat. Oh, harusnya kapan dok? Penggunaan anti aging? Iya. Sebenarnya udah sejak udah di 20-25 kita udah mulai bisa sedikit mencampurkan. Mungkin tidak anti aging yang harsh gitu atau terlalu keras, tapi kita bisa mulai dengan yang lain sedikit demi sedikit kita masukkan atau kita sisipkan ke skincare. Jangan salah loh, vitamin C itu antioksidan, itu juga salah satu bentuk preparat anti aging. Oh ya? Karena antioksidan itu adalah
pencegah. Gini, antioksidan itu ada dua ya. Ada yang diminum, ada yang dioles gitu kan, kayak vitamin C, B3, niacinamide itu kan salah satu antioksidan yang dioles. Itu kita bisa kita masukkan di skincare di awal-awal 20 kan sekarang banyak tuh produk-produk skincare yang mengandung niacinamide. Nah, itu jangan salah, berarti dia udah masukin tuh anti-aging di situ sebetulnya. Jadi jarang ada satu zat aktif yang hanya punya satu manfaat. Biasanya dia punya anti radang, anti jerawat, anti bakteri, gitu-gitu dia banyak. Cuman tadi dosisnya mungkin menyesuaikan ya, Dok, ya. Tentang dosis kita menyesuaikan, tentang bentuk sediaan. Misalkan apakah saya lebih cocok pakai gel atau saya lebih cocok pakai lotion. Lotion itu bukan hand body lotion ya, tapi yang bentuknya lebih light gitu, atau krim. Itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi kulitnya yang mana sih yang lebih yang lebih suitable buat pasiennya atau buat yang bermasalah gitu. Nanti dari cuaca ini kita memilih skincare tuh memang harus benar-benar hati-hati sesuai kebutuhan. Betul. Di semua fase sih sebenarnya. Cuman pada saat cuaca ekstrim ini kita mungkin butuh adaptasi, entahlah pengurangan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan. Dok, kalau ada nggak sih home remedy kita misal dari panas-panasan dan lain sebagainya terus nyampe ke dalam ruangan itu, dulu saya dengar mitos katanya jangan langsung cuci muka ntar gosong gitu. Bisa kan, biasa kan gitu, atau sekarang tuh udah ada teknologi namanya face mist, bener nggak, Dok? Bener-bener, face mist itu salah satunya boleh kok. Jadi itu mempertahankan humiditas gitu ya. Bahkan ada salah satu dari dokter kulit juga yang memang rajin tuh pakai face mist pada saat dia merasa kulitnya kering terus langsung gitu. Gak apa-apa, jadi kalau misalnya kita habis panas-panasan tuh dari luar sampai ke dalam ruangan, ya udah kita sesuaikan dulu. Sebenarnya cara kita duduk dulu, sementara selain kita menurunkan metabolisme juga, itu menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Setelah itu baru kita pelan-pelan cuci muka atau pakai face mist boleh. Berarti bisa dibilang perawatan wajah tuh agak tricky gimana gitu, Dok? Sebenarnya semua hal butuh kerja keras ya. Jadi kayak mesti ngerti stepnya dulu berarti, Dok. Maksudnya ketika tadi seperti dari luar ruangan ke dalam kita harus menurunkan metabolisme, baru kita boleh bersih-bersih dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi itu sebenarnya umum sih, Mbak. Itu biasanya kita kalau habis olahraga juga nggak langsung mandi kan. Kita habis olahraga kita sesuaikan dulu sama suhu ruangan, setelah itu sekian baru mandi. Ya kalau lebih sama, kayak gitu juga yang terjadi sama wajah kita. Tapi apa hal yang perlu diwaspadai dengan cuaca ini? Sunburn pasti, karena itu resikonya jadi lebih besar, lalu kulit jadi lebih gampang dehidrasi atau kering. Dengan sendirinya kasus-kasus kulit yang berkaitan dengan kurangnya kelembaban, seperti misalnya kalau pada orang tua mungkin kulitnya relatif lebih kering. Kalau pada anak bayi yang memang bawaan kulitnya relatif lebih kering karena defisiensi genetik tertentu, itu juga jadi butuh adjust. Jadi memang benar-benar harus dirawat dengan baik kulit, apalagi di cuaca panas kayak gini ya, Dok ya. Benar. Waduh, banyak banget perangkatnya yang harus kita aplikasikan. Enggak sih sebenarnya, enggak sesulit itu juga. Oh, enggak sesulit itu. Terus apa tuh, Dok? Cara mudahnya, Dok? Cara mudahnya, pokoknya kalau misalnya cuaca ekstrim gini, satu, kita harus rajin membersihkan muka, karena asumsinya banyak debu ya di luar, sampai rumah, berarti bersihin muka. Habis itu, kalau misalnya kita ngerasa kulit kita kering, berarti kita butuh moisturizer. Tentang bentuknya tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, kita pakai sunscreen. Kalau misalnya kita masih di rumah ya, jangan salah loh, di rumah itu tetap harus pakai sunscreen. Oh, harus? Harus. Efeknya dari mana, Dok? Dari jendela, lampu, dan lain sebagainya? Bahkan ini blue screen gitu. Itu juga ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa dia juga memancarkan sinar UV gitu. Oh, ternyata ancaman itu datang dari mana-mana. Nah, kegalauan itu muncul pada saat malam hari, Mbak. Iya, itu. Apakah malam hari perlu pakai sunscreen? Gimana itu, Dok? Perlu nggak, Dok? Karena kan kebiasaan orang mau tidur lihat dulu YouTube. Iya, gitu ya, lihat dulu Instagram ada apa ya. Sebagian spesialis kulit sih tidak sih. Sunscreen memang eksklusif untuk di siang hari. Malam hari ya kita pakai yang lain yang juga dibutuhkan sama kulit kita. Krim malam, Dok? Krim malam lah. Harus ya? Harus satu. Dokter, dari semua permasalahan kulit yang ada yang dihadapin oleh
generasi saat ini dengan permasalahan teknologi, cuaca, dan lain sebagainya. Closing statement dari Dr. Arifah untuk mengatasi permasalahan kulit, menjawab keresahan-keresahan para generasi milenial di luar sana, Dok. Gini, tidak perlu resah dengan tuntutan sosial media karena banyak juga yang ternyata kondisi sesungguhnya tidak seperti itu. Banyak juga yang menggunakan filter. Yang terpenting adalah jangan stres dengan masalah kulit yang dihadapi gitu ya. Semua bisa dijalani dengan baik, tinggal dimulai prosesnya, diikuti sampai dengan akhir. Insya Allah kalau misalnya perawatan tadi sudah baik, seperti cleansing baik, sunscreen oke, itu sudah sangat membantu menyelesaikan masalah kulit kita. Masalah individual seperti acne atau seperti aging, itu bisa lebih lanjut dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit Anda dimanapun berada, agar yang dibeli itu cocok atau tepat. Masalah hanya berkonsultasi dan ingin membeli barang-barang OTC itu tetap bisa dikomunikasikan. Dok, terakhir nih dok, berarti cantik itu harus sehat ya dok? Oh iya, cantik itu harus sehat. Jadi kalau kita tidak sehat, kondisi dari badan kita tidak baik atau kulit kita tidak dalam kondisi yang baik, pasti susah untuk cantik ya. Meskipun itu tertutup makeup? Nah itu hanya dekoratif aja ya. Jadi kita tidak menyarankan untuk menutup atau menggunakan dekoratif makeup lebih daripada skincare. Jadi kalau seandainya disuruh memilih antara skincare atau dekoratif makeup, yang saya sarankan pasti skincare. Dengan budget yang itu kita gunakan untuk skincare. Setelah itu kalau kulit sudah bagus dan berkualitas, maka step selanjutnya dekoratif makeup tadi menjadi tidak perlu. Itu hanya secondary choice ya dok ya. Secondary choice, nggak penting-penting amat lah ya. Kalau kulitnya udah sehat mah sehat aja. Sehat gitu aja, nggak usah terlalu pakai apa yang terlalu ditutup juga. Dia udah mencerminkan bahwa kulitnya mah sehat. Nah itu Sochers keresahan-keresahan yang sudah terjawab oleh Dr. Arifah. Jadi nggak perlu makeup tebal, nggak perlu blush on atau bedak yang tebal juga ya dok ya. Yang penting skincare rajin, kulitnya sehat, pasti akan terpancar kecantikan itu sendiri. No worries about makeup ya dok ya. Natural makeup kan less is better ya. Less is better, less is better, minimalis is better, effortless is better dok. Oh iya. Effortless beauty. Nah, melalui skincare ya dok ya. Iya ya. Jadi itu Sochers keresahan-keresahan yang telah dijawab oleh Dr. Arifah dari JI Rumah Sakit Jaya Solo. Terima kasih Dr. Arifah telah bersama kami untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam tanda tanya dari Sochers. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Dr. Arifah sekali lagi telah bergabung bersama kami. Nah untuk Sochers jangan lupa terus pantengin YouTube channelnya Sok Live dan juga jangan lupa tinggalkan jejak digital kamu di bawah untuk menjaring pertanyaan-pertanyaan apa sih yang harus kita tanyakan kepada ahli selanjutnya. Saya Brigita Zening, sampai jumpa di tanda tanya berikutnya. Kalau nggak tanya, tahu dari mana?